Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fauzia. Saya mahasiswa jurusan farmasi dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang apakah PTM terbatas itu. PTM terbatas merupakan kepanjangan dari pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan melalui tatap muka antara peserta didik dengan pendidik secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Di sini kita ketahui ya bahwa sudah beberapa hampir 2 tahun lamanya pembelajaran dari mulai pendidikan dasar, menengah, dan sampai perkuliahan itu dilakukan secara daring melalui aplikasi-aplikasi online seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya. Dan baru-baru ini, sekitar 2 minggu atau 3 minggu ke belakang, pemerintah sudah menerapkan secara bertahap pertemuan tatap muka antara pendidik dan muridnya. Tapi di sini itu ada pembatasan tertentu yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencegahan juga. Jadi tidak secara langsung pembelajaran secara besar-besaran di suatu tempat atau di satu sekolah di daerah-daerah tertentu yang sudah bisa menerapkan PTM terbatas ini. Bagaimana status dari perkembangan COVID-nya di daerah tersebut. Sekarang kan di Jawa Barat, khususnya di kota Tasik, sudah kita ketahui dilihat dari data sudah angka kejadiannya sudah menurun dan boleh bisa dibuka pembelajaran secara bertahap. Arti dari terbatas itu meliputi beberapa syarat, diantaranya jumlah siswa maksimal 50%, aktivitas dalam sekolah sesuai protokol kesehatan 5M, durasi jam pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan, materi pembelajaran yang bersifat esensial, prasyarat, karakter, dan kecakapan hidup, menggunakan metode blended learning, campuran PJJ dan PTM, pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran tatap muka, dan mengikuti instruksi Mendagri nomor 12 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM. Di sini perlu digarisbawahi bahwa orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Jadi sebelum masuk ke PTM terbatas, sebelumnya disosialisasikan terlebih dahulu kepada orang tua murid apakah setuju atau tidak anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka. Peraturan itu juga dikeluarkan dari SKB 4 Menteri pada bulan Maret 2021 telah mengatur akselerasi pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Terus ini ada penerapan protokol kesehatan di sekolah yang menerapkan 5M, yaitu mengecek suhu, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Di sini juga ada yang tadi ya, syarat-syarat PTM terbatas sudah diterangkan, dan konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Di sini ada beberapa bagian yang harus
ketahui, kebutuhan peserta didik. Pembelajaran diharapkan memenuhi kebutuhan psikososial maupun kebutuhan penguasaan kompetensi peserta didik. Terus protokol kesehatan, semua praktik pembelajaran harus mengacu pada protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kurikulum kondisi khusus, mengacu pada kurikulum kondisi khusus memilih satu dari 3 pilihan kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kondisi khusus, dan kurikulum mandiri. Prinsip pembelajaran, sejumlah prinsip yang digunakan dalam merencanakan, menyiapkan, memandu, dan mengembangkan pembelajaran, dan adaptif kondisi pandemi. Perlu antisipasi yang mungkin terjadi terkait dengan kondisi pandemi, termasuk lahirnya varian baru. Di sini ada topik yang harus dijelaskan lebih dalam, yaitu tentang blended learning. Blended learning adalah metode belajar di mana proses belajar tatap kelas berpadu dengan proses e-learning secara harmonis, atau bisa juga disebut pembelajaran campuran. Salah satu metodenya yaitu flipped classroom, yang menggabungkan pembelajaran sinkron dengan pembelajaran mandiri yang asinkron. Di sini jadi pembelajarannya itu dicampur gitu ya, antara ada yang PJJ yang jarak jauh dan ada juga yang PTM. Tapi ini sifatnya itu bergantian gitu. Dan ini ada di rumah. Sistemnya yaitu siswa mempelajari materi dan rekaman penjelasan secara mandiri. Terus ada yang di kelas, aktivitas high order thinking, diskusi, presentasi, dan interaksi langsung. Adapun beberapa poin yang harus diperhatikan. Satu, yaitu guru menyiapkan rekaman untuk dipelajari siswa di luar sesi kelas. Selanjutnya itu siswa melihat dan mendengarkan materi sebelum masuk kelas. Waktu kelas yang berharga dimanfaatkan untuk aktivitas penempaan dan high order thinking. Siswa dapat bertanya ke guru dan berdiskusi sesama siswa, dan aktivitas di kelas juga dapat direkam. Jadi intinya boleh dilakukan PTM terbatas ini dengan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang dapat disimpulkan itu yang pertama, daerahnya itu sudah tidak termasuk ke tahap yang masih tinggi angka COVID-nya. Terus dilakukan secara bertahap atau berkala, 50% yang masuk sekolahnya, dan para siswa dan tenaga pendidik juga harus mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan agar mencegah terjadinya penyebaran COVID di klaster sekolah nantinya. Tapi di sini juga tadi sudah disinggung bahwa berita terkini banyak muncul berita tentang varian virus baru yang lebih ganas, yaitu dari varian Mu yang diungkapkan oleh WHO. Jadi kita harus dikaji lagi agar PTM ini bisa berlanjut terus atau harus diberhentikan gara-gara varian ini. Karena seperti yang kita tahu juga, vaksinasi belum merata di setiap daerah, di setiap penjuru daerah. Jadi agaknya susah kalau misalkan
memang semua daerah harus PTM secara serentak. Jadi kembali lagi di pentingnya pengembangan atau perkembangan ilmu-ilmu tentang virus ini agar kita terhindar dari infeksinya, dari terjangkitnya. Karena kalau misalkan sudah terjangkit, bukan hanya kita saja yang merasakan sakitnya, yang bisa juga tertular ke orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu jaga protokol kesehatan, laksanakan dan terapkan 5M, dan selalu berpikir positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.